She fell in love with the medicine I said. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the medicine I said. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Persib Bandung secara mengejutkan akan kehilangan satu pemain asingnya. Persib Bandung nampaknya siapkan kejutkan untuk para bobotoh. Pasalnya, satu pilar asing Persib Bandung, Alberto Rodriguez, dikabarkan bakal hengkang dari Kota Kembang. Kabar bakal hengkangnya Alberto Rodriguez dari Persib Bandung diungkap oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Hatur nuhun Alberto, Persib Bandung dan Alberto wangsitnya sepayat berpisahsan. Alberto wangsitnya akan bermain di Liga India musim depan, tulis akun tersebut. Kabar itu tentu saja mengejutkan para bobotoh. Pasalnya, Persib Bandung sejatinya bakal mengamankan semua penggawa asingnya musim depan. Hal itu sejalan dengan yang disampaikan oleh pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak. Alberto mempunyai klausul dalam kontraknya, andai klub menjadi juara, kontrak dia secara otomatis akan diperpanjang, ucap Hodak. Dengan santer angkat kakinya Alberto Rodriguez, maka disinyalir kuat, Persib Bandung bakal mendatangkan nama anyar musim depan. Di mana dua nama bek bintang lokal dan asing pernah dan masih berpeluang digait Persib Bandung musim depan. Usut punya usut, ternyata, di balik bakal hengkangnya Alberto Rodriguez dari Persib Bandung ke Liga India ada kaitannya dengan sosok tangan kanan Luis Milla yang disinyalir jadi agen dadakan. Bahkan, namanya pernah jadi idola dari bobotoh saat bekerja sama bahu-membahu di staf kepelatihan Persib Bandung. Sosok yang dimaksud tak lain adalah mantan asisten pelatih Luis Milla saat menangani Persib Bandung musim lalu, Manu Cascalana. Bukan tanpa sebab, saat ini, Manuel Cascalana merupakan asisten pelatih klub raksasa pemilik 37 gelar asal India, Mohun Bagan Super Giant. Saat ini, Manuel Cascalana menjadi asisten pelatih dari juru entrenador Mohun Bagan Super Giant yang juga asal Spanyol, Jose Francisco Molina. Lebih lanjut, potensi sosok Manuel Cascalana lah yang jadi aktor di balik santer angkat kakinya Alberto Rodriguez dari Persib Bandung diperkuat dengan kedekatan keduanya. Di mana, sosok yang turut serta membawa Alberto Rodriguez ke Persib Bandung awal musim 2023/2024 satu diantaranya adalah Manuel Cascalana. Meski begitu, peluang Manuel Cascalana untuk ajak Alberto Rodriguez terusik dengan adanya tawaran dari klub Liga 2 Spanyol, CD Tenerife yang juga dikabarkan tertarik untuk menggait bek Persib Bandung pulang kampung musim depan. Kabar itu diungkap oleh akun Twitter seputar sepak bola Indonesia, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Bek Persib asal Spanyol, Alberto Rodriguez, 31, dikaitkan dengan dua klub luar Indonesia, yakni klub India, Mohun Bagan SG, 1 Stone Tier, dan klub Spanyol, CD Tenerife, 2 Antier. Kontrak bersama Persib usai akhir 2023/2024, dan belum ada rilis resmi stay dari klub, tulis akun tersebut. Patut dinantikan bakal kemanakah Alberto Rodriguez musim depan? Akankah pada endingnya bertahan di Persib Bandung, atau reuni dengan Manuel Cascalana di Liga India? Atau malah memutuskan pulang kampung ke Spanyol bergabung dengan CD Tenerife? Gian Zola ramaikan bursa transfer Persib, sang adik Beckham beri bocoran.
Rumor transfer pemain Persib Bandung mulai bergeliat, isu masih kencang atas nama Dimas Drajat dari Persikabo 1973 yang akan merapat. Setelah itu, ada nama Gian Zola. Rumor Zola kembali ke Persib muncul ketika sang adik, Beckham Putra, menyatakan ingin kembali berduet dengan kakaknya di Persib. Gian Zola terakhir kali tercatat sebagai pemain Persib adalah pada Liga 1 2020. Ia lalu dipinjamkan ke Persela Lamongan selama satu musim penuh pada 2021-2022. Tak memperpanjang kontrak dengan Persib, Zola memutuskan hengkang ke klub rival, Arema FC, pada musim 2022-2023. Setelah itu, pemain jebolan diklat Persib tersebut bermain untuk PSIS Semarang pada musim 2023-2024. Rencana doakan saja, semoga bisa balik ke Persib, bisa kembali lagi. Doakan saja, kata Beckham ditanya soal kabar Gian Zola usai sang kakak ucap salam perpisahan dengan klub lamanya PSIS. Setelah bertarung dalam 3 musim terakhir berada di klub berbeda, Beckham mengutarakan isi hatinya yang ingin kembali berduet dengan sang kakak di lini tengah. Pada masa junior, Zola dan Beckham digadang-gadang jadi tandem duet bersaudara yang bisa mengangkat tim kebanggaan Jawa Barat tersebut. Sebagai adik, pastinya ingin dia, Zola, kembali lagi. Ya tentunya, ingin duet, semoga bisa cepat kembali ke Bandung, ucap Etam, sapaan akrabnya. Etam sendiri tak menutup diri bahwa memang ada perbincangan di lingkungan keluarga bahwa sang kakak mungkin kembali ke Persib musim ini. Namun, segala hal bergantung pada kebutuhan pelatih kepala Bojan Hodak. Ya insya Allah, kembali musim ini, jawab Etam ditanyai soal adanya perbincangan Zola kembali. Beckham adalah satu kepingan tim juara Persib di Liga 1 2023-2024. Gol pamungkasnya di final Championship Series memastikan Maung Bandung angkat trofi. Sayang, ia tak bisa mengangkat piala bersama sang kakak di Persib. Padahal, keduanya punya cita-cita yang sama membawa Maung Bandung ke puncak kejayaan. Persib Bandung dapat kabar baik jelang tampil di ACL 2. PT LIB siap berikan bantuan finansial. Persib Bandung mendapatkan kabar baik jelang tampil di AFC Champions League 2 pada musim 2024-2025 mendatang. Maung Bandung bakal menjadi salah satu dari 2 wakil Indonesia di kancah sepak bola Asia pada musim 2024-2025. Sebab, mereka merupakan juara Liga 1 2023-2024 di Championship Series setelah mengalahkan Madura United dengan agregat 6-1. Persib tadinya bakal bersaing di playoff Liga Champions Asia 2 2024-2025. Namun demikian, AFC telah mengonfirmasi bahwa mereka langsung lolos ke fase grup pada pekan lalu. Bukan hanya itu saja yang menjadi kabar baik untuk Persib Bandung, lantaran tim asuhan Bojan Hodak itu dipastikan mendapatkan sokongan dana lebih. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru, LIB, Asep Saputra, dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024, ini. Bukan hanya Persib, Asep pun mengonfirmasi bahwa Madura United bakal dapat dukungan lebih juga. Sebab, kedua klub ini merupakan wakil Indonesia di kancah internasional dan pantas mendapatkan dukungan untuk berprestasi. LIB berharap agar kiprah Persib dan Madura bisa membantu Liga Indonesia memperbaiki peringkat lagi setelah terlempar dari 20 besar. Kemarin baru rilis soal bahwa dipastikan Persib dan juga Madura langsung main di grup stage. Itu sudah menjadi satu informasi yang bagus juga, kata Asep kepada wartawan. Karena hitung-hitungannya tentu gini, kan kita ada support lebih nih, salah satunya itu kepada tim yang akan tampil di AFC. Ada Persib di ACL 2, ada juga Madura United, tambahnya. Tentu juga dari sisi LIB,
Selain kita mengencourage untuk mereka betul-betul berjuang atas nama bangsa juga dan untuk menaikkan peringkat kita, tentu ada support lain dalam hal finansial untuk memastikan bahwa mereka bisa mengangkat peringkat kita, sambungnya. Karena kita sudah terlempar dari 20 besar Asia, jadi kita berharap Persib dan juga Madura berprestasi. Sebagai informasi, Madura United akan tampil di AFC Kalenge Cup 2024, yaitu kasta ketiga sepak bola Asia. Lepas dua pemain lama, Persib bakal rekrut pemain timnas. Persib Bandung tengah berbenah menghadapi musim baru 2024-2025. Pangeran Biru dipastikan akan melepas sejumlah pemain dan mendatangkan pemain baru. Salah satu pemain yang sudah dilepas adalah Fitrul yang berposisi sebagai penjaga gawang. Sempat menjadi pilihan utama, posisinya kemudian terganti semenjak Persib mendatangkan Kevin Ray Mendoza dan sembuhnya cedera Teja Paku Alam. Pemain lain yang dirumorkan akan pindah dari Persib adalah Ezra Walian. Pemain berdarah Belanda itu santer akan berlabuh ke salah satu klub di Jawa Timur. Interim Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan mengatakan, perburuan pemain sudah dilakukan dari sekarang. Ada beberapa pemain baik itu berlabel tim nasional, timnas, maupun mantan timnas yang sedang dipantau. Yang pasti Persib selalu bergerak di transfer mengikuti kebijakan dan kebutuhan tim pelatih. Jadi kita gak mau yang buru-buru. Kita akan fokus berdasarkan kebutuhan, ujar Aditya. Menurutnya, Bojan merupakan sosok yang tenang tapi tegas dalam memimpin Persib. Baik di dalam lapangan maupun luar lapangan dia tidak ingin melakukan hal yang asal-asalan. Maka, dalam pencarian pemain pelatih asal Kroasia ini benar-benar mencari sosok yang tepat dengan kondisi tim dan permainan yang akan dibangun. Apalagi Persib musim depan akan bermain di kancah Asia, harus ada pemain yang tepat dan bisa memberikan dampak positif bagi tim dengan kehadirannya. Apa kebutuhan dari pelatih kita coba penuhi? Kita ada beberapa yang sedang diincar dan semuanya berdasarkan kebutuhan tim pelatih. Di sisi lain, Persib pun tengah mencari direktur teknik yang memang bisa bekerja sama dengan manajemen sekarang. Sejumlah nama sedang dicari. Tapi tidak bisa buru-buru karena jabatan ini akan sangat penting dalam pengembangan Persib ke depannya. Aditya menilai bahwa manajemen sudah mencari beberapa nama yang pas bergabung dengan Maung Bandung. Terdapat nama yang selama ini berkompetisi di Indonesia, tapi ada juga yang memang belum pernah merasakan atmosfer liga di sini. Sukses juara Liga 1 2023-2024. Bos Persib kini duduki jabatan penting LIB. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus mengumumkan susunan kepengurusan baru. Salah satu wajah baru yang masuk ke pengurusan LIB adalah Bos Persib Bandung, Teddy Cahyono sebagai komisaris. Adapun Teddy Cahyono masuk LIB karena Persib keluar sebagai juara Liga 1 musim 2023-2024 lalu. Ia menggantikan Sadikin Aksa yang sebelumnya adalah petinggi PSM Makassar, kampiun Liga 1 2022-2023. Sadikin Aksa kini menjabat sebagai Direktur Keuangan LIB. Jabatan itu sebelumnya diisi oleh Munafri Arifuddin. Sedangkan sisa petinggi LIB lainnya tidak mengalami perubahan dari sebelumnya, termasuk Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali di posisi Komisaris Utama LIB. Susunan kepengurusan yang baru di LIB, itu terpilih Direktur Utama saya sendiri. Ada dua direktur, Pak Asep Saputra dan Sadikin Aksa, kata Ferry Paulus usai RUPS LIB di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Komisaris Utama tetap Pak Zainuddin Amal, Komisaris Independen Muhammad Lutfi dan satu slot komisaris diduduki Pak Teddy Cahyono, jelasnya. Lebih lanjut, Ferry mengucapkan selamat kepada Teddy yang kini ada di LIB, ia berharap bisa bersama-sama memajukan sepak bola Indonesia. Selamat atas juaranya Persib Bandung dan berhak atas satu tempat komisaris di LIB, pungkasnya.
Setelah menerima jabatan di LIB, Teddy kabarnya akan segera mundur dari Persib. Ia sudah bersama Maung Bandung sejak belasan tahun. Total hadiah juara Liga 1 2024/2025 lebih besar ketimbang Persib. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus memastikan total hadiah Liga 1 2024/2025 lebih tinggi dari Persib Bandung. Bahkan untuk juara musim ini hadiahnya bisa naik 50% dari musim lalu. Sebenarnya untuk juara Liga 1 di musim-musim sebelumnya tak ada hadiah uang. Namun, pada musim 2023/2024 lalu dipastikan sudah mulai ada hadiah uang dari PT LIB. Persib yang keluar sebagai juara Liga 1 musim lalu mendapat hadiah 5 miliar rupiah. Ini menjadi hadiah pertama yang dikeluarkan oleh PT LIB, karena musim sebelumnya PSM Makassar yang keluar sebagai juara Liga 1 tak menerima hadiah dari PT LIB. Walaupun kenyataannya Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan bonus kepada PSM Makassar sebesar 2 miliar rupiah. Untuk itu, setelah bonus tersebut PT LIB diwajibkan menyiapkan hadiah. Oleh karena itu, PT LIB mulai menyiapkan hadiah mulai dari Liga 1 2023/2024 dan ini berlanjut musim depan. Ferry Paulus memastikan pihaknya telah menyiapkan total hadiah lebih besar daripada musim lalu. Bahkan untuk hadiah tersebut dipastikan naik 50%. Untuk hadiah total musim ini 7,5 miliar rupiah, meningkat 50% dari musim lalu yang 5 miliar rupiah. Ujar Ferry Paulus kepada awak media termasuk di Hotel Fairmont, Jakarta, tanggal 26 Juni tahun 2024. Tak hanya mengungkapkan total hadiah Liga 1 saja, namun, Ferry juga mengungkapkan bahwa untuk dana kontribusi dari LIB bakal naik. Tak tanggung-tanggung untuk dana kontribusi yang didapatkan klub-klub ini akan naik sekitar 60%. Musim lalu setiap klub hanya menerima dana kontribusi sebesar 7,5 miliar rupiah. Apabila dipastikan naik 60%, dipastikan Liga 1 2024/2025 ini setiap tim akan menerima 12 miliar rupiah. Walaupun Ferry Paulus enggan membeberkan angka tepatnya berapa. Namun, apabila dihitung 60% dari kenaikan musim lalu, tentu saja total dana kontribusi yang diterima klub yakni sebesar 12 miliar. Mungkin lebih tepatnya sekuens yang kita sampaikan, kata Ferry Paulus. Karena nominal persisnya bukan kita rahasiakan, tapi dapurnya berbeda-beda, ucapnya. Tapi kalau kita lihat musim 2021/2022, itu naik 50% di 2022/2023. Musim ini naik jadi 60%. Terjemahkan saja angkanya sendiri, tuturnya, Aditya soal jadi pengganti Teddy Cahyono di Persib. Aditya Putra Herawan resmi menggantikan posisi Teddy Cahyono yang mengundurkan diri di Persib Bandung. Aditya kini menjabat sebagai Interim Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat, PBB. Sebelum ditunjuk sebagai salah satu petinggi klub, Aditya rupanya sudah lama ikut terlibat mengurus Persib. Pria asli kota Bandung ini mengaku beberapa kali diminta untuk membantu Teddy Cahyono. Aditya juga bukan orang baru di dunia sepak bola. Dia pernah menjabat sebagai pemilik klub lokal Bandung, Expos FC. Bagi Aditya, ikut terlibat mengurus Persib Bandung adalah mimpi yang jadi kenyataan. Sebetulnya sudah sempat bantu Persib beberapa waktu yang lalu, terus ya diminta sebenarnya untuk hangover Pak Teddy karena saya juga asli dari Bandung, lama juga di sepak bola, punya tim sendiri dan segala macam, kata Aditya, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Ditawarin untuk coba bantu-bantu Persib, mimpi menjadi kenyataan bagi orang Bandung, ujarnya menambahkan. Menggantikan Teddy Cahyono yang sudah lebih dari 10 tahun di Persib tentu bukan pekerjaan mudah bagi Aditya. Namun hal itu tidak dia jadikan beban. Sebaliknya, kepada Teddy Aditya menyatakan akan belajar banyak untuk mengelola Persib ke depannya.
Saya nggak coba menganggap sebagai beban. Walaupun memang Pak Teddy adalah sosok yang luar biasa, saya jadikan beliau sebagai role model. Tapi saya gak mau anggap ini sebagai beban. Saya anggap ini sebagai jalan untuk bisa berkontribusi langsung ke Persib, pungkasnya.